Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sahabat Menir TV. Ini adalah perangkat yang digunakan dalam usaha hotspot WiFi skala kecil dan skala menengah. Kita biasa menggunakan Mikrotik RB750 GR3 yang walaupun support maksimal sampai ratusan user, akan tetapi antara 30 sampai 60 ini sangat recommended menggunakan Mikrotik RB750 GR3. Kemudian sumber internetnya, karena di desa dan kita menggunakan sinyal 4G, sehingga memilih sebuah router 4G dari Mercusis MB110. Kelebihan dari Mercusis, kita bisa mengunci antena eksternal dan antena lokalnya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengunci band frekuensinya. Misalkan di daerah kita yang bagus di band 1, kita bisa lock atau mengunci pada band 1, atau bagus di band 8 atau bahkan di band 3. Sahabat semua, Mercusis MB110 juga kita bisa akses dengan menggunakan aplikasi Mercusis. Jadi kita bisa lock band, kita bisa mengatur antena lewat aplikasi Mercusis. Kemudian ini support all operator. Kita bisa gunakan Telkomsel, kita bisa gunakan XL yang pernah kita uji di sini. Dan yang paling penting di Mercusis MB110 ini adalah murah. Harganya di bawah 500-an ribu rupiah. Jadi sangat recommended. Performanya juga tidak kalah penting atau tidak kalah dengan brand sejajarnya, yaitu TP-Link. Seperti TP-Link MR400, MR6400, yang walaupun harganya lebih mahal, Mercusis lebih murah, tapi performanya sangat jos. Sangat cocok untuk digunakan di desa, di area sinyal 4G yang timbul tenggelam ataupun bahkan blank dengan bantuan antena outdoor. Oke. Antena outdoor yang sering kita gunakan adalah Yagi Grid versi vertikal, kemudian Yagi Grid yang sinyal K-Train, Yagi Grid yang horizontal, kemudian lock periodik Huawei dan juga lock periodik dari Lintratek. Jadi sangat cocok dengan antena outdoor. Jarak yang pernah kita tembak dengan antena lock periodik maupun di Yagi Grid itu 9 km pernah digunakan oleh pelanggan, 5 km bahkan 14 sampai 15 km dengan tinggi antena kurang lebih 12 sampai 15 meter. Oke, itu yang menjadikan kenapa Mercusis MB110 direkomendasikan. Murah, performa maksimal. Oke sahabat semua, di dalam usaha hotspot WiFi skala kecil dan menengah juga, misalnya di warung-warung ataupun di kafe, kita bisa menggunakan paket ini, terutama di area desa yang tidak ada jaringan fibernya. Kemudian karena skala kecil, kita cukup menggunakan router atau access point yang murah. Access point yang kita gunakan adalah TP-Link dari Archer C54 ini yang sangat murah, dan juga Totolink N300 yang biasa juga menembus tembok. Jadi ada dua access point ini yang menjadi pilihan antara TP-Link yang murah dan juga Totolink yang bisa menjangkau budget dari kita. Oke, TP-Link ini dibandingkan dengan Totolink bisa tembus tembok, namun TP-Link ini kita bisa kendalikan juga lewat aplikasi Tether, sehingga kontrolnya lebih mudah dibandingkan dengan Totolink. Namun Totolink plusnya itu lebih jauh pencarian WiFi-nya dan tembus tembok. Sahabat semua, inilah perangkat yang sering digunakan dalam usaha hotspot WiFi di desa dengan menggunakan jaringan 4G dengan skala kecil bahkan skala menengah. Bagi sahabat dan teman-teman pelanggan yang membuka warung kopi, warung mie, ataupun rumah makan, ataupun usaha di kios dengan menggunakan perangkat-perangkat ini. Jadi untuk paket yang murah silakan gunakan paket yang ada di lokasi sahabat. Misalkan yang termurah itu provider apa, silakan gunakan di situ. Cek promosi di lokasi, karena setiap lokasi pasti berbeda tergantung dari provider dan promo yang ada di lokasi masing-masing. Oke,
Inilah informasi untuk usaha hotspot WiFi yang terbaru di tahun 2024 ini masih menggunakan device-device yang ada. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.